Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita katakan, ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan Untuk-Mu Allahku, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebabalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah hari ini dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 dengan tema jadikan hidup lebih berarti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya belum mengangkat tema ini sesuai dengan apa yang boleh dikatakan Pengkhotbah dalam renungan kita hari ini. Dia kembali mengingatkan bahwa nasib semua orang sama. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya akan sia-sia tanpa kita boleh mengalandaskannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Setiap orang yang hidup akan mengalami kematian
dan semua baik itu orang baik, baik itu orang jahat akan menuju kepada kematian. Oleh karena itu, pengkhotbah mau mengingatkan kita, selagi kita diberikan kesempatan untuk hidup, mari jadikan hidup kita lebih berarti. Bagaimana Bapak Ibu kita boleh menjadikan hidup kita lebih berarti? Lewat hidup kita lebih berarti, maka kita akan mengalami kebahagiaan itu, kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Bahkan ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dikatakannya di ayat ke-7, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Pengkhotbah mengajarkan kita agar kita berlaku, bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Maka Allah akan mencurahkan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Dijelaskan akhir harapan dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Pengkhotbah mengajarkan kita untuk tetap menjaga kesucian hidup kita. Boleh membuat hidup kita lebih bersukaria di hadapan Allah, membuat hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Bagaimana nenek moyang kita, orang-orang Israel yang dalam perjanjian lama, Allah mengkehendaki hidup mereka tetap kudus, dengan mereka menjaga kekudusan mereka, mempersembahkan persembahan yang boleh berkenan di hadapan Allah sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Dan lewat itu mereka boleh dikenang Allah, mereka boleh berkenan di hadapan Allah, dan mereka boleh datang menghampiri tahta Allah dan menerima penyertaan Allah. Dan ini juga lah yang mau dikatakan oleh pengkhotbah. Karena apa? Ketika kita menjalani hidup kita tanpa tujuan, tanpa dibarengi atau dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, maka semua yang kita lakukan adalah kesia-siaan. Orang yang ingin mendapatkan kasih karunia Allah, pengkhotbah mengajarkan, mari jaga kesucian hidup kita, tetap melakukan kehendak Allah. Yang ke-9 dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Allah mengkehendaki ketika kita yang sudah berkeluarga, kita diajarkan untuk boleh hidup dengan damai sejahtera daripada Allah, membentuk hubungan keluarga yang baik, yang harmonis di hadapan Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Firman Tuhan telah mengajarkan, yaitu hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Karena apa? Kasih akan menutupi banyak sekali kesalahan. Kasih akan membuat kita saling mengerti, saling boleh memahami ketika ada perbedaan, dan menjadikan perbedaan itu menjadi suatu hal yang boleh menjalin kasih yang lebih dalam lagi dalam hidup kita. Inilah yang boleh diajarkan oleh pengkhotbah dalam hidup kita. Bagi yang sudah berkeluarga, mari cintai istrinya, mari cintai suaminya dalam kasih Allah, sebab itulah yang boleh dikehendaki Allah dalam hidup kita. Dan yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah mengatakan, kita orang yang masih hidup, kita orang yang percaya, yang diberikan kesempatan oleh Allah boleh menikmati hidup di tengah dunia ini. Mari jangan pernah kita bermalas-malasan. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, yang membuat orang-orang merasakan kasih karunia Allah, merasakan anugerah Allah dalam hidupnya melalui perbuatan kita. Apa yang boleh kita jumpai, kita lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Inilah cara kita menjadikan hidup kita lebih berarti, sehingga kita merasakan kebahagiaan yang daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lakukan
kita renungkan apa yang dinasihatkan oleh pengkhotbah dalam hidup kita. Karena hidup ini sebenarnya sia-sia, namun jangan biarkan kesia-siaan itu boleh menguasai kehidupan kita. Jadikan hidup kita lebih berarti di hadapan Allah lewat kita senantiasa setia di hadapan Allah, melakukan kehendaknya, melandaskan hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana pengkhotbah kembali mengingatkan hidup kami agar hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang boleh senantiasa melakukan kehendak-Mu, melandaskan hidup kami dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami lebih berarti di hadapan Allah dan kami boleh menerima berkat-berkat yang boleh Tuhan curahkan dalam hidup kami. Tuhan mampukan kami, dan ini menjadi kerinduan kami, dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.